Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Debi dari Offering T2 dengan NIM 19025260979. Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik, jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Dengan mata kuliah Kesenian Rakyat Bercerita yang diampu oleh Saudara Woro Suprihatin Diah Pratmawati MPD. Sebelum kita masuk ke kesenian rakyat, kita harus mengetahui dulu nih apa itu kesenian. Menurut Kunchara Ningrat, kesenian merupakan hasil ciptaan dari segala pikiran dan perilaku manusia yang fungsional, estetis, dan indah, sehingga dapat dinikmati dengan panca inderanya, yaitu penglihatan, penciuman, pengecap, rasa, dan pendengaran yang dimiliki oleh manusia. Kesenian disebut sebagai sarana yang dapat dijadikan media dalam mengekspresikan rasa keindahan yang berasal dari jiwa manusia. Tidak hanya itu saja, kesenian dapat digunakan untuk melanggengkan norma dan adat istiadat suatu masyarakat. Maka tidak heran, selain ditujukan pada sisi estetika, kesenian bisa menjadi simbol terhadap budaya suatu tempat. Lalu kita masuk ke kesenian rakyat. Kesenian rakyat ini bisa disebut sebagai kesenian rakyat tradisional yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata, dan pusaka budaya yang dimiliki harus dilestarikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesenian rakyat adalah kesenian masyarakat banyak dalam bentuk yang dapat menimbulkan rasa indah yang diciptakan sendiri oleh anggota masyarakat yang hasilnya merupakan milik bersama. Lalu, macam-macam jenis seni pertunjukan rakyat tradisional. Ada tari tradisional, musik tradisional, dan teater tradisional. Dan selanjutnya, ciri-ciri kesenian rakyat tradisional. Yang pertama, gagasan kolektif masyarakatnya. Gagasan kolektif ini bisa disebut sebagai gagasan yang terdiri dari individu pada masyarakat tersebut. Lalu yang kedua, mengandung ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh kelompok masyarakatnya. Nah, ciri khusus ini bisa disebut sebagai ciri khas. Lalu yang ketiga, gagasan kolektif dinilai paling tinggi oleh warga masyarakatnya. Dan yang keempat, adanya pengakuan dari masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu jenis kesenian rakyat bercerita. Ada fabel, legenda, mite, sage, epos, dan jenaka. Nah, kita akan bahas satu-satu ya jenis kesenian ini. Yang pertama, fabel. Nah, fabel ini menceritakan binatang yang berperilaku sebagai manusia. Contoh dari fabel ini yaitu kisah kancil dan buaya. Lalu selanjutnya, legenda. Memuat asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya, asal-usul Danau Toba. Lalu mite. Cerita yang sifatnya sakral dan penuh mistis. Seperti contohnya cerita Nyi Roro Kidul. Selanjutnya, sage mempunyai kandungan unsur sebuah sejarah. Contohnya yaitu cerita Lut Tunggasarung. Dan epos, cerita yang berisikan kepahlawanan. Contoh dari epos ini yaitu Mahabharata. Dan terakhir, jenaka, menceritakan kebodohan atau sesuatu yang lucu. Contoh dari jenaka yaitu cerita Si Kabayan. Selanjutnya yaitu fungsi kesenian rakyat bercerita. Untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tanpa adanya unsur paksaan. Sebagai sarana hiburan dan sebagai kritik media sosial. Dan ini Andagong Kyai Pradah merupakan kesenian rakyat yang berasal dari Blitar, dari daerah saya.
Upacara siraman Gong Kyai Pradah ini merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat di Lodoyo, Kabupaten Blitar. Upacara tersebut dilakukan dengan menyucikan Gong Kyai Pradah yang diiringi pembacaan macam-macam mantra. Mantra tersebut sangat diyakini mampu memberikan suatu perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat Lodoyo agar terhindar dari berbagai macam malapetaka. Nah, penyucian Gong Kyai Pradah ini dilakukan pada tanggal 1 Syawal dan 12 Maulid menurut penanggalan Islam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Dan presentasi ini merupakan tugas UAS untuk mata kuliah Kesenian Rakyat Bercerita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.